Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaur Rafiki, delegasi dari kelas 12 SMA IPS Nasihatut Tulab. Saya di sini akan membahas soal ekonomi, yaitu soal SBMPTN ekonomi yang meliputi tentang bentuk-bentuk pasar, pasar output, pasar input, akuntansi dagang, itu dengan bimbingan sang guru yaitu Ibu Lina Dwi. Baik, untuk soal yang pertama yaitu pernyataan di bawah ini yang terdapat pada pasar persaingan sempurna tapi tidak terdapat pada pasar persaingan monopolistik, yaitu A. Kurva permintaan berbentuk sangat landai, B. Kurva permintaan berbentuk horizontal, C. Banyak penjual dan pembeli, D. Dalam jangka pendek dapat menerima rugi, E. Tidak ada hambatan masuk pasar. Yuk kita bahas soalnya. Nah, soal yang pertama ini membahas tentang bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar, apa itu pasar? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga itu membentuk yang namanya pasar. Disitulah sebenarnya tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dan memutuskan harga yang sesuai di antara keduanya. Nah, pasar itu sendiri ada dua, pasar output dan pasar input. Input memasukkan, sedangkan output keluar. Nah, dari pertanyaan yang di atas, maka saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, dan yang kedua pasar monopolistik. Nah, pasar persaingan sempurna ini itu memiliki garis ini ada garis vertikal. Kalau ke atas itu vertikal, dan kalau ke bawah lurus, itu lurus ke kanan atau ke kiri, itu namanya horizontal, dan di sini lurus garis. Inilah yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Sempurna dalam artian itu lurus dengan garis horizontal. Demand itu sama dengan R. Apa itu R? Yaitu average revenue, dan sama dengan juga dengan MR. Apa itu MR? Marginal revenue. Itu jika pasar persaingan secara sempurna. Pasar monopolistik itu memiliki garis yang lurus itu artinya demandnya sama dengan R. Di mana letak MR-nya? MR-nya landai ke bawah, itu marginal revenue ke bawah. Nah, dari perbedaan keduanya ini, sehingga jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Kurva permintaan berbentuk horizontal. Jadi jawabannya adalah B. Nah, memasuki topik yang kedua yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Soal ekonomi.
yaitu buku harian jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan adalah A. Tunai, B. Kredit, C. Tunai dan kredit, D. Tunai dan potongan penjualan, E. Pendapatan bunga diterima di muka. Baik, jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Dapat kita ketahui bahwa dalam akuntansi perusahaan dagang ada 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. Jadi sehingga dari hal ini dapat kita ketahui bahwa semua jenis pembelian barang maupun jasa terbentuk dan terdapat pada kredit, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kredit. Nah, soal ini juga pernah masuk pada UTBK tahun 2019 dan UTBK 2021 kemarin. Yuk, siapa guys yang jawabannya jawab B? Maka itu jawaban yang benar. Itu B. Sekarang kita memasuki soal yang terakhir sekaligus menjadi soal penutup pada mapel kali ini, yaitu topiknya adalah bentuk-bentuk pasar input. Nomor 3, toko pastry Baker Boy terus mengalami kerugian selama 3 bulan terakhir. Toko berada dalam pasar persaingan monopolistik dengan harga P sama dengan 3Q plus 10. Fungsi biaya produksi adalah TC sama dengan 3Q plus 2, 3Q pangkat 2 plus 100. Jika Baker Boy ingin mengurangi kerugian sampai titik break even point, kualitas yang harus diproduksi adalah A. 40, B. 30, C. 20, D. 10, dan E adalah 0 atau 0. Nah, di sini diketahui bahwa P sama dengan 3Q plus 10. Yang ditanya yang pertama adalah TR, berapakah TR itu? Dan berapakah jika TR sama dengan TC? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita harus mencari TR ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Pertama, kita harus mencari TR. Untuk mencari TR rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q sama dengan 3Q P ini plus 10 tutup kurung kali Q. Nah, sama dengan SCTV guys, kali ke sini, kali ke sini. Salah. P di sini tiga Q plus 10 kali Q. Nah, yang benar ini begini guys. Nah, begini. Jadi yang benar Q kali 3Q, Q kali 10Q, sehingga mendapatkan hasil yaitu 3Q kuadrat ditambah
ini kali ini menjadi 10Q gitu kan, tetap guys 10 kali Q hasilnya 10Q, sehingga di sini ketemulah TR. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu TR sama dengan TC, berapakah hasilnya? Karena TR-nya kita sudah ketemu, maka sekarang kita mencari TC. TR sama dengan TC. Artinya TR diketahui di atas yaitu 3Q pangkat 2 plus 10Q sama dengan TC-nya itu sudah ketentuan dari rumus, sehingga TC itu sama dengan sebelumnya. TC itu 3Q kuadrat plus 100. Ini sudah ketentuan dari rumusnya, 3Q pangkat 2 ditambah 100, sudah ketentuan dari rumusnya, sehingga ini ke sini 3Q plus 2 kuadrat ditambah 10Q, hasilnya yaitu 10Q sama dengan ini sama ini kan sama guys, jadi dicoret, sehingga yang ditulis hanya ini dan ini, sisa 10Q dan 100. Karena ini sama 3Q pangkat 2 3Q pangkat 2 sama dicoret, 10Q 100, sehingga jika dipisah Q sama dengan 100 per 10. Q sama dengan 3, Q sama dengan 100 bagi 10, yaitu coret 10 guys. Maka jawaban yang tepat yaitu B, 10. Sorry, bukan B guys, tapi D, yaitu 10. Sekian pembahasan soal dari saya Syahrul Rafiki undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.